Hi everyone, so this is the second part video of our topics. Sebelum kita lanjutkan, coba perhatikan gambar berikut ini. Gambar apakah ini? Apakah kalian sudah familiar dengan gambar yang ditampilkan? So this is curriculum vitae. Jadi ini adalah contoh dari curriculum vitae atau CV. Di dalam bahasa Indonesia juga sering kita dengar CV atau daftar riwayat hidup. So, daftar riwayat hidup atau CV itu apa sih sebenarnya, atau apa saja informasi yang ada di dalam CV tersebut? A curriculum vitae includes your personal information and description of your education, employment or training, skills, and accomplishment. Jadi di dalam CV itu berisikan informasi pribadi. Kemudian ada description of your education, jadi deskripsi atau gambaran mengenai pendidikan yang kalian tempuh. Atau kita sebut juga dengan background atau latar belakang pendidikan. And then selanjutnya ada juga description of your employment or training. Jadi juga boleh kalian tuliskan di dalamnya mengenai experience atau pengalaman kerja, baik itu di tempat kalian yang sebelumnya bekerja, atau juga mungkin kalian punya pengalaman magang, pelatihan, dan sebagainya. Dan juga ada skills and accomplishment. Skills berarti kemampuan atau keahlian. Mungkin kalian punya keahlian khusus di bidang tertentu, ataupun keahlian-keahlian yang sesuai dengan lowongan pekerjaan yang akan kalian lamar. Dan yang selanjutnya adalah accomplishment atau ketercapaian apa yang sudah kalian peroleh atau kalian tempuh. Kalau di contohnya sini ada curriculum vitae-nya Christopher Morgan. Dia menambahkan summary atau ringkasan secara singkat, gambaran mengenai dirinya. Kemudian ada skill highlights atau gambaran dari skill yang dia punya. Kemudian ada experience, ada education, dia tambahkan di sini certification atau sertifikasi apa yang dia sudah miliki. Kemudian kalian tuliskan, ini jangan lupa ada kontak atau kontak, alamat ataupun kemana kalian bisa dihubungi. Kemudian dia tambahkan language atau bahasa yang sudah dia kuasai. Dan juga jangan lupa biasanya di daftar riwayat hidup, tapi tidak harus ya, ini biasanya saja, itu dibubuhkan foto dari diri kalian. Well, sebagai tambahan kita akan belajar sedikit mengenai grammar, di mana yang akan kita pelajari adalah mengenai conjunction atau linking word, kata penghubung. Kata penghubung apa sih yang akan kita pelajari? Yang pertama adalah although. Although di dalam bahasa Indonesia berarti walaupun atau meskipun. Jadi artinya itu ya, walaupun atau meskipun. Sebelum kita masuk ke contohnya ataupun ke conjunction yang lainnya, kita simak dulu contoh berikut. Ini merupakan kutipan dari surat lamaran pekerjaan yang ada di video sebelumnya. Di sini ada penggunaan although di dalamnya. Although I just graduated, I have experiences in handling some projects, dan bla 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 bla, dan seterusnya ya. Although, meskipun saya baru tamat, I have experiences. Saya memiliki beberapa pengalaman dalam menangani berbagai project. Itu dia. Jadi sebenarnya untuk apa sih although di sini? Atau conjunction yang menghubungkan kata atau klausa yang seperti apa? So, although is a linking word that used to link to contrasting ideas. Jadi, linking word ini, although ini digunakan untuk menghubungkan dua ide yang berlawanan atau dua ide yang kontra.
Jadi tidak sejalan. Contohnya di sini, although I just graduated. Logikanya, ketika seseorang baru tamat sekolah atau tamat kuliah, biasanya dia kan belum bekerja. Tapi di sini dia menyatakan, although I just graduated, I have experiences in handling some projects. Meskipun saya baru tamat kuliah, I have experience. Saya sudah memiliki berbagai pengalaman dalam menangani beberapa proyek. Nah, di situ dia penggunaan although-nya, menghubungkan dua ide yang berlawanan atau dua ide yang tidak sejalan. Selanjutnya, selain kalian gunakan although, kalian juga bisa gunakan though, kalian bisa gunakan even though. Ketiganya ini sama artinya, meskipun atau walaupun. Bedanya kalau even though ini lebih menekankan lagi, artinya bahkan walaupun, atau boleh sih kalian artikan sebagai walaupun juga, tetapi dia lebih menekankan lagi. Kita masuk ke contohnya. Kita contoh yang pertama, penggunaan although. Coba diperhatikan, ada although I just graduated, I have some work experiences. Ini contoh yang di atas. Kemudian selanjutnya, I have some work experiences although I just graduated. Jadi, penempatan posisi although-nya yang berbeda. Selain itu, apa sih perbedaannya dari dua contoh ini? Kalau dari artinya kan sama saja. Walaupun saya baru tamat, saya sudah memiliki berbagai pengalaman. Artinya sama. Perbedaannya adalah jangan lupa kalau menuliskan although-nya di depan, itu kalian bubuhkan koma setelah klausa pertamanya tadi, although I just graduated. Nah, di situ. Selanjutnya kalian lanjutkan dengan main clause-nya atau klausa utamanya. Sementara kalau although-nya di tengah kalimat, kalian tidak perlu menuliskan koma lagi. Begitu pula penggunaan tanda baca untuk conjunction though dan juga even though. Kita lihat contoh penggunaan though. Kalau di depan klausa pembantunya, kalian bubuhkan koma setelahnya. Though it was rainy, we put on our jackets and went for a walk. Walaupun hujan, kita tetap mengenakan jaket dan juga jalan-jalan. Contohnya seperti itu. Atau meskipun ya artinya. Kemudian contoh yang selanjutnya, my friend keeps waiting me, though she knows I'll be very late. Jadi teman saya akan tetap menunggu meskipun dia tahu kalau saya akan sangat terlambat datangnya. Kemudian contoh penggunaan even though she has a job, she is unhappy. Bahkan meskipun dia memiliki pekerjaan, seharusnya kan bahagia karena memiliki pekerjaan kan. Even though she has a job, meskipun dia memiliki pekerjaan, she is unhappy. Dia nggak bahagia. Dan contoh lainnya, she didn't get the job even though she had all the qualification. Dia tidak mendapatkan pekerjaan tersebut meskipun dia memenuhi kualifikasinya. Selain tiga conjunction ini, kalian bisa gunakan despite, kemudian in spite of. Jadi kalian bisa searching cara penggunaan despite dan in spite of. Okay, I think that's enough for our topics. Kalau ada pertanyaan ataupun ada saran, mungkin saya ada salah juga, silakan disampaikan baik melalui grup, komen ataupun yang lainnya. Silakan hubungi saya. Semoga kalian semua bisa memahami dari sedikit yang saya sampaikan ini. Jangan lupa belajar, cari referensi lain, baca-baca contohnya, dan juga diaplikasikan atau diterapkan di keseharian supaya kalian lebih terbiasa. I think that's all. Thank you very much. Bye bye.